Cerita dimulai dengan nomor 63 yang menilai kalau Chen Shu adalah subjek yang malang dan juga beruntung. Dia menunjukkan semua kualitas yang sangat baik hingga hal itu menyentuh mereka yang menciptakan permainan mimpi tersebut dan manusia bisa bertahan dari ancaman pemusnahan yang sebelumnya sempat mereka rencanakan. Nomor 63 memperingati Chen Shu tentang dirinya yang akan menerima sebuah ujian terakhir setelah permainan mimpi itu benar-benar hilang. Chen Shu penasaran dengan ujian seperti apa yang akan segera dia hadapi itu, namun nomor 63 tidak memberitahukan hal itu kepadanya. Dan di sana dia hanya mengingatkan Chen Shu bahwa semua pengetahuan dan keterampilan yang telah dia peroleh melalui dunia mimpi tidak akan pernah hilang selama hidupnya. Chen Shu terus memikirkan perkataan itu. Dia tidak bisa mengabaikan ujian terakhir yang dibicarakan oleh nomor 63 hingga dia mengira kalau mungkin dirinya akan kehilangan sesuatu. Namun setelah beberapa bulan berlalu dalam kecemasan tentang ujian akhir tersebut, Chen Shu sama sekali belum menerima notifikasi apapun. Dia selama ini selalu memikirkan hal itu, tapi dia juga sadar bahwa dirinya tidak bisa terus-terusan seperti itu, sehingga akan lebih baik jika dirinya melakukan sesuatu yang lebih produktif dibanding memikirkan hal itu terus-menerus. Setelah memikirkan kembali tentang apa yang harus dilakukannya, Chen Shu pun mengingat sebuah pengetahuan yang ia dapatkan dari mesin pembelajaran. Dalam otaknya, Chen Shu menyimpan banyak sekali teknologi masa depan. Dia berniat untuk memulai mode pengendalian pada hulu rantai industri dengan pendekatan yang sesederhana mungkin. Pertama-tama, Chen Shu harus menerbitkan makalah tentang apa yang akan dibuat olehnya untuk menarik perhatian industri agar mereka mendukung proyek yang akan ia buat. Namun terlepas dari itu, Chen Shu juga sadar bahwa dirinya bukanlah orang yang memiliki latar belakang akademis. Dia tahu bahwa orang-orang tidak akan menganggapnya sesuatu yang ia usulkan adalah sesuatu yang menguntungkan, sebab mereka tidak akan percaya pada seseorang yang bahkan tidak memiliki catatan sebagai akademisi. Oleh karena itu, Chen Shu membutuhkan seseorang yang berdiri dengan wajahnya. Dia merekrut seorang peneliti yang cukup profesional bernama Dr. Gai, dan dia memimpin tim percobaan serta menulis makalah sesuai dengan arahan dari Chen Shu. Saat makalah itu telah selesai, Chen Shu memperlihatkannya kepada Xia. Di sana Xia sangat terkejut sebab Chen Shu berniat untuk membuat sebuah baterai logam litium. Chen Shu sangat yakin bahwa baterai logam litium yang akan ia buat adalah sesuatu yang akan menggantikan pendahulunya, dan karena itulah Chen Shu juga memperkirakan bahwa hal itu bahkan akan menggerakkan pasar hingga triliunan dolar. Chen Shu sangat mengetahui bahwa saat ini sebagian besar baterai litium ion lah yang digunakan di industri. Kapasitas dari baterai logam litium yang akan ia buat lebih banyak 2 kali lipat dari pendahulunya, dan waktu siaga ponsel serta jangkauan dari kendaraan listrik juga bisa meningkat 2 kali lipat jika perusahaan yang memproduksinya menggunakan baterai logam litium milik Chen Shu. Alhasil, dengan adanya penambahan untuk waktu siaga pada ponsel dan jarak tempuh untuk kendaraan listrik, perusahaan pembuat barang-barang itu bisa dengan mudah meningkatkan harga produk mereka dengan biaya produksi yang hampir sama sebab penggunaan baterai yang mereka pakai beralih pada baterai logam litium milik Chen Shu. 1 bulan kemudian, Dr. Gai datang dengan tergesa-gesa ke ruangan Chen Shu sembari berteriak memanggil namanya. Dia berhasil menciptakan baterai logam litium sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Chen Shu, dan tentunya dia sangat takjub karena dia tidak menyangka kalau sesuatu seperti itu benar-benar bisa dibuat. Karena hal itu, Dr. Gai kini mulai memiliki kepercayaan yang jauh lebih tinggi kepada Chen Shu. Dia menganggap kalau Chen Shu adalah orang yang sangat luar biasa karena produk itu tidak akan pernah tercipta jika tidak ada dirinya. Setelah terbukti bahwa proyek itu benar-benar bisa dilakukan dan berhasil, Dr. Gai pun menulis sebuah tesis yang kemudian dia terbitkan kepada perusahaan terkait. Respon industri yang ia buat tentunya tidak sebaik yang kita kira. Orang-orang dalam industri itu menelepon mereka dengan memberikan komentar yang isinya lebih banyak keraguan dibanding dukungan atas produk yang telah mereka hasilkan. Karena dirasa kalau penerbitan tesis saja tidak cukup untuk meyakinkan orang-orang di industri, Chen Shu pun mengajak Dr. Gai untuk melakukan sebuah demonstrasi. Dia berniat untuk membuat konferensi pers dan mempresentasikan produk miliknya agar orang dalam industri itu percaya kepada mereka ketika diperlihatkan hasil dari apa yang mereka tulis di dalam tesis tersebut. Di waktu lain, ketika Dr. Gai mulai sibuk untuk menyelenggarakan demonstrasinya, Chen Shu dan juga Xia malah membicarakan terkait hak paten yang akan Chen Shu ambil ketika perusahaan besar mulai tertarik menggunakan produknya. Sistem yang digunakan oleh Chen Shu untuk menjual produk itu adalah sistem berlangganan berbasis lisensi. Dia berencana untuk menarik biaya lisensi sebesar 1 miliar per tahun bagi setiap perusahaan yang akan menggunakan produknya.
Namun rencana Chen Shu untuk menjual produk tersebut tentunya tidak sebatas pada hal itu saja. Dia menerangkan bahwa pembuatan baterai logam litium miliknya memerlukan elektrolit khusus yang merupakan inti dari produk tersebut. Elektrolit yang dimaksud oleh Chen Shu tentu saja hanya dimiliki olehnya, sehingga tidak akan ada perusahaan lain yang bisa membuat produk yang sama kualitasnya dan memaksa para pemakai produk miliknya untuk terus membeli kepadanya. Kia yang mendengar semua itu menganggap kalau Chen Shu memang benar-benar sudah gila. Dia tersenyum licik pose seorang penjahat. Sedangkan Chen Shu di depannya sangat yakin bahwa perusahaan-perusahaan itu akan mengikuti sistem lisensi yang dia kenakan. Waktu terus berjalan hingga pada akhirnya demonstrasi pun dilakukan. Dr. Gai mulai mempresentasikan semua hal terkait produk yang Chen Shu ciptakan kepada para petinggi perusahaan di industri terkait. Chen Shu berada di salah satu kursi dalam ruangan itu dan dia bisa mendengar reaksi dari para petinggi perusahaan yang seolah tidak percaya kalau hal itu benar-benar bisa dilakukan. Ketika Dr. Gai menunjukkan produk yang telah berhasil Chen Shu ciptakan, muka para penonton langsung terbuka lebar. Mata mereka melotot dan mulut mereka tidak bisa menutup dengan rapat. Semua keraguan yang sebelumnya mereka sampaikan ketika membaca tesis milik Dr. Gai tiba-tiba hilang entah kemana. Mereka tidak percaya kalau ternyata yang tertulis di dalam tesis tersebut benar-benar bisa diciptakan. Dan hal itu mulai membuat mereka berpikir untuk beralih menggunakan baterai logam litium sebagai penggunaan bahan baku dari produk mereka. Di sisi lain, Chen Shu tersenyum cukup puas. Dia tahu bahwa dirinya telah membuat sebuah produk komersial, di mana perusahaan yang bergerak di industri terkait tidak akan bisa mengabaikannya. Jika mereka tidak beralih pada baterai tersebut, maka kompetitornya akan beralih lebih dulu, dan hal itu tentunya akan sangat memukul mereka jika kompetitornya berhasil membuat produk yang memiliki ketahanan 2 kali lipat dibanding produk mereka sebelumnya. Sebenarnya Chen Shu sempat berpikir untuk membuat sebuah perusahaan sendiri. Dia pernah berencana untuk mengolah baterai miliknya itu dengan perusahaan sendiri dan menjual sebuah produk yang jadi bisa lebih menggemparkan pasar industri. Namun tentunya rantai industri tidak akan bisa ia jalankan sendiri. Dia pasti membutuhkan banyak orang, dan hal itu tentunya akan lebih memakan biaya dan juga tenaga yang jauh lebih banyak lagi. Oleh karena itu, Chen Shu pun memutuskan untuk menjadi perusahaan yang menyediakan bahan baku pokok bagi industri. Selama dia bisa terus meningkatkan produk miliknya, maka perusahaan yang membuat sebuah produk jadi menggunakan bahan baku miliknya akan terus membayar kepadanya. Selain itu, Chen Shu juga dapat memantau perkembangan industri secara keseluruhan dengan berada dalam posisi tersebut. Dia akan memiliki catatan tentang transaksi yang dilakukan oleh perusahaan industri terkait dan menganalisis tentang produk apalagi yang akhirnya bisa ia jual kembali untuk terus menguras kantung uang mereka. Wait, sebelum lanjut, Mimin bakal jelasin dengan cara yang lebih sesederhana lagi. Jadi si Chen Shu ini berencana menjadikan perusahaan miliknya sebagai penyedia bahan baku utama yang digunakan industri. Perusahaan dalam industri itu akan terus menggunakan produk untuk membuat barang jadi milik mereka, dan mereka tentu saja harus terus membeli produk milik Chen Shu agar mereka bisa membuat produk jadi milik mereka sendiri. Sebagai contoh, misalnya perusahaan mobil gak akan bisa buat mobil kalau mereka gak beli komponen mesin ataupun komponen lainnya yang sudah disediakan oleh perusahaan lain. Selama mereka masih membuat mobil, maka perusahaan mobil itu tetap akan membeli komponen mesin dan komponen lainnya kepada perusahaan pemasok yang menyediakan komponen tersebut. Nah, kayak gitu guys. Dan ya, kita lanjut lagi. Beberapa waktu kemudian setelah diadakannya demonstrasi tersebut, Xia menanyakan tentang kabar dari kerjasama dengan berbagai perusahaan yang hadir dalam demonstrasi itu. Chen Shu menjawab bahwa semua dari mereka menolak harga yang ia tawarkan, dan mereka sepertinya telah melakukan komunikasi di layar belakang, serta berkompromi untuk tidak menyetujui harga yang ia tawarkan. Namun tak lama setelah itu, ponsel milik Chen Shu tiba-tiba berdering. Dia segera mengangkat panggilan tersebut, dan di sana ia mulai membicarakan banyak hal dengan seseorang yang menghubunginya. Saat Chen Shu mematikan teleponnya, senyuman lebar tergambar di wajahnya. Dia mengatakan bahwa ada satu perusahaan yang setuju dengan harga yang ia tawarkan, dan di sana Xia langsung memberikan selamat kepadanya karena produk miliknya kini akan bernilai miliaran. Chen Shu tidak memerlukan banyak perusahaan untuk memperlihatkan hasil dari penggunaan baterai logam litium miliknya. Dengan adanya satu perusahaan yang telah setuju dengan harga yang ia berikan, perusahaan lain tentu tidak akan mau ketinggalan.
Meskipun sebelumnya mereka telah berkompromi di balik layar, mereka pada akhirnya akan saling menuduh satu sama lain sebab ada salah satu dari mereka yang melenceng dari apa yang mereka telah sepakati dengan menyetujui harga yang ditawarkan oleh Chen Shu. Tanpa disangka, perusahaan yang mengacaukan kompromi itu ternyata adalah perusahaan terbesar kedua di industri terkait. Pemegang saham terbesar ketiga dari perusahaan itu adalah Xia, dan hal itu tentunya mereka lakukan atas instruksi dari Xia yang merupakan salah satu pemegang saham terbesar. Waduh, Mimin serasa kuliah di sini, be. Mimin jelasin sedikit lagi ya. Pemegang saham dari sebuah perusahaan itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perusahaan. Semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tentunya akan berdasar pada usulan yang diberikan oleh pemilik saham terbesar mereka. Jika ada 3 orang pemilik saham terbesar di sebuah perusahaan, maka 3 orang tersebut memiliki hak untuk menentukan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, karena Xia adalah salah satu dari 3 pemegang saham pada perusahaan tersebut, tentunya sudah sangat jelas bahwa perusahaan itu menyetujui harga yang ditawarkan oleh Chen Shu, sebab hal itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Xia kepada mereka. Ketika Chen Shu telah kembali ke rumahnya dan berbaring di atas tempat tidurnya, dia membayangkan tentang kepada siapa dia harus memamerkan kekayaannya ketika produknya telah sukses dipakai di perindustrian. Salah satu orang yang tentunya sangat pantas untuk menerima sebuah pembuktian darinya tidak lain adalah ayah dari Luoyi. Dia sudah sering diremehkan olehnya dan bahkan tidak menyetujui hubungannya karena dia adalah seorang pengusaha recehan. Chen Shu benar-benar penasaran dengan bagaimana reaksinya ketika mengetahui kalau Chen Shu berubah menjadi seorang miliarder hanya dalam waktu yang sangat singkat. Hari-hari terus berjalan dan semakin banyak petinggi dari berbagai perusahaan yang setuju untuk menandatangani kontrak dengan Shuling Teknologi yang merupakan perusahaan milik Chen Shu. Salah seorang dari mereka menanyakan tentang proyek apa yang selanjutnya akan dipelajari oleh perusahaan milik Chen Shu, dan orang yang menanyakan itu adalah petinggi dari perusahaan nomor 1 terbesar yang terkait dengan produk baterai milik Chen Shu. Chen Shu bertanya-tanya apakah dia sudah bisa membuat proyek selanjutnya atau belum. Namun dia tetap mengatakan rencananya yang akan segera mempelajari tentang baterai lithium sulfur. Chen Shu tahu bahwa kapasitas dari baterai lithium sulfur itu 10 kali lebih banyak dari baterai biasa dan 4 kali lebih besar dari baterai yang sudah ia pasarkan saat ini. Di sana ia berakting dengan membuat lawan bicaranya berpikir bahwa hal itu akan terjadi jauh di masa depan. Namun sebenarnya Chen Shu telah menyiapkan sampelnya yang telah siap untuk didemonstrasikan. Tapi meski begitu, Chen Shu tetap saja tidak akan langsung merilis produk baru tersebut. Jika dia merilis produk barunya dalam waktu dekat, itu hanya akan membuat perusahaan yang awalnya telah membayar untuk produk awal miliknya merasa ditipu, karena dia justru merilis produk baru lagi yang lebih berkualitas dalam jangka waktu yang cukup dekat. Oleh karena itu, Chen Shu berencana untuk merilisnya dalam waktu sekitar 4 tahun lagi. Dia berpikir bahwa 4 tahun mungkin sudah cukup untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Baterai yang telah dia pasarkan saat ini pastinya telah menyebar pada waktu itu, dan saat itulah waktu bagi dirinya untuk merilis produk baru dan menarik industri untuk membeli kembali produk baru darinya. Setelah banyaknya transaksi yang ia lakukan, Chen Shu kini memiliki banyak sekali uang dalam rekeningnya. Bahkan setelah dipotong oleh pajak dan membayar hal lainnya pun, uangnya itu tetap tersisa sekitar 4, miliar besarnya. Di sisi lain, Zheng Hai saat ini sedang menghadapi sebuah masalah terkait dengan lingkungan domestik perusahaan real estate miliknya. Dia telah mencari berbagai solusi yang diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut. Namun sayangnya tidak ada satupun dari semua itu yang berhasil mengatasi masalahnya. Di tengah dirinya yang masih merasa cukup keras, tiba-tiba seorang asisten perempuannya datang dengan mengabarkan bahwa Chen Shu dari industri baterai meminta untuk bertemu dengannya. Karena mendengar nama Chen Shu, Zheng Hai tanpa berbasa-basi langsung menolaknya. Dia meminta si asisten untuk menyampaikan bahwa dirinya sedang sangat sibuk, hingga dia tidak akan mengizinkan orang aneh seperti Chen Shu datang menemuinya. Namun si asisten di sana kembali mengatakan kalau Chen Shu adalah pemimpin dari perusahaan baterai yang meluncurkan generasi baru di mana produknya memiliki kapasitas yang 2 kali lebih besar dari baterai yang biasanya dipakai di pasaran. Dia juga memberitahu Zheng Hai bahwa semua perusahaan di industri terkait kini telah beralih menggunakan baterai milik Chen Shu hingga produknya berhasil laku keras di pasaran. Sontak karena mendengar hal itu, Zheng Hai pun tidak bisa mempercayainya. Selama bertahun-tahun dia telah memperluas jalur komersial baru di luar real estate, dan salah satunya adalah pembuatan baterai yang berhasil mencapai sebuah pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan saking laris baterai miliknya itu, perusahaan milik Zheng Hai berhasil menduduki 10 besar perusahaan yang memiliki valuasi tertinggi di seluruh negeri.
Karena hal itu Zheng Hai tentu saja tidak bisa mempercayai jika ada seorang anak baru yang baru saja memasuki industri yang sama dengannya justru malah langsung menyaingi produknya dengan produk serupa yang memiliki kapasitas lebih besar. Zheng Hai memiliki harapan yang besar pada perusahaan baterai miliknya dan menginvestasikan banyak sekali uang pada perusahaan tersebut. Hingga dia pun mulai pusing tentang bagaimana seorang bocah ingusan seperti Chen Shu mampu begitu saja menyaingi produknya yang telah dipakai di pasaran selama bertahun-tahun. Pada akhirnya Zheng Hai pun meminta si asisten untuk mempersilahkan Chen Shu masuk ke dalam ruangannya. Chen Shu menyapa Zheng Hai dengan wajah yang tampak sombong, sedangkan si asisten masih terus menyanjungnya dengan mengatakan kalau Chen Shu adalah pemilik dari laboratorium yang memproduksi baterai baru berkapasitas besar tersebut. Namun Zheng Hai sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Tampang yang ia tunjukkan pertama kali adalah tampang yang terlihat sangat tidak senang sambil menanyakan tentang apa tujuan Chen Shu datang ke ruangannya. Tapi ternyata Chen Shu cukup terlihat santai. Dia duduk di depan Zheng Hai dengan tangan yang melipat dan mengatakan kalau dirinya datang untuk membicarakan bisnis. Sambil bertingkah seperti orang bodoh, Chen Shu mengatakan kalau dirinya secara tidak sengaja mengotak-atik elektrolit yang kemudian dia malah berhasil membuat sebuah produk yang memecahkan permasalahan yang ada di dalam industri. Dia bertingkah seolah dirinya tidak menyangka akan hal tersebut karena dia tiba-tiba menjadi sangat kaya ketika dia menjual produk miliknya kepada banyak perusahaan yang mau bekerja sama dengannya. Di akhir basa-basi itu Chen Shu pun mengutarakan maksud aslinya. Dia mengatakan bahwa dirinya mengetahui dari Xia tentang ayahnya yang juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengannya. Dia memberikan tawaran kepada Zheng Hai untuk membeli produk miliknya juga dan menjadi perusahaan bawahan yang memproduksi baterai yang sama dengan memiliki hak paten darinya. Zheng Hai di sana tidak bisa mengatakan apapun. Dia tidak bisa memberikan jawaban langsung kepada Chen Shu karena dirinya merasa kalau dia akan sangat malu jika perusahaan miliknya menjadi perusahaan bawahan dari seorang bocah ingusan seperti Chen Shu. Namun Chen Shu sendiri tidak begitu peduli pada hal itu. Dia langsung pergi begitu saja sambil mengatakan beberapa kata yang ia maksudkan untuk memprovokasi calon mertuanya tersebut. Saat Chen Shu telah pergi dari ruangannya, wajah Zheng Hai semakin memperlihatkan kemarahannya. Dia dengan nada yang sangat keras meminta si asisten untuk mengorek semua informasi tentang laboratorium milik Chen Shu. Dia melihat ke arah kertas yang sebelumnya dia baca dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Dia mengambilnya lalu merobek kertas itu menjadi dua bagian dengan menggunakan kedua tangannya. Di sana Zheng Hai benar-benar tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Dia tahu maksud dari perkataan Chen Shu dan dia juga sadar kalau Chen Shu datang menemuinya hanya untuk memamerkan kesuksesannya kepada dirinya. Beberapa waktu kemudian Zheng Hai pun akhirnya menyerah. Dia mengumumkan secara resmi di depan awak media bahwa perusahaannya akan bekerja sama dengan Chen Shu demi bisnis baterai miliknya. Dia terpaksa menundukkan kepalanya kepada seseorang agar salah satu perusahaannya masih tetap bisa berjalan. Di depan media mereka saling bertatapan. Keduanya mengucapkan salam dan terima kasih atas kerjasama yang telah mereka lakukan. Namun di tengah semua itu, Chen Shu mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Dia menanyakan kembali perihal pernikahannya dengan Lu Wei dan dia meminta agar Zheng Hai menyetujui pernikahan putrinya tersebut. Karena perkataan itu, Zheng Hai pun mengajak Chen Shu untuk membicarakannya di ruangan lain. Sesampainya di sebuah ruangan, mereka duduk bersama dengan secangkir kopi dan beberapa jamuan yang tersedia di atas meja depan mereka. Chen Shu meminum kopi itu dengan penuh senyuman. Dia sangat yakin kalau Zheng Hai akan menyetujui pernikahannya. Chen Shu sangat tahu bahwa Zheng Hai menganggap Lu Wei adalah alat pernikahan bisnis. Dia tidak punya alasan lagi untuk menolak karena Chen Shu saat ini bukanlah seorang bocah miskin lagi. Dengan penuh percaya diri, Chen Shu pun memulai percakapan dengan mengucapkan sebuah basa-basi. Di sana Zheng Hai masih terus berpikir. Dia menganggap kalau Chen Shu adalah orang yang tidak sopan dan juga sombong. Dia menilai kalau Chen Shu tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Dan hal itu membuat dirinya berpikir bahwa dia tidak akan menikahkan Lu Wei dengan Chen Shu apapun yang terjadi. Setelah itu Zheng Hai kemudian memuji Chen Shu. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka kalau orang semuda Chen Shu bisa membuat terobosan yang mampu menyelesaikan permasalahan di industri. Namun ternyata itu hanyalah salam pembuka saja. Dia kemudian langsung mendesak Chen Shu dengan mengatakan bahwa dirinya mengetahui kalau investor Chen Shu adalah Yang Jinxian. Saat dia mencoba untuk terus tenang, Chen Shu menjawab kalau modal awal pembuatan produk miliknya itu sangat besar hingga akan sangat sulit jika semuanya ditanggung oleh dirinya sendiri. Tapi yang ingin dikatakan oleh Zheng Hai sebenarnya bukan itu. Dia kembali mengingatkan kalau Xia memiliki kesepakatan dengan keluarganya. Saat dia mengatakan itu, Chen Shu di sana mulai merasa kesal. Tua bangka itu menyeret topik pembicaraan ke ranah urusan keluarga dan hal itu sangat dibenci olehnya. Masih dengan senyuman liciknya Zheng Hai berkata,
yang Jin Xia harus melahirkan seorang putra untuk keluargaku sebelum dia dapat mengambil alih properti milik adikku. Ia menikah dengan adikku dan kini adikku telah meninggal. Karena hal itu dia tidak akan bisa mengambil properti milik adikku jika dia tidak melahirkan seorang putra. Chen Qiu baru mengetahui hal itu. Dia sebelumnya tidak pernah tahu kalau ternyata Xia memiliki kesepakatan seperti itu dengan keluarga Zheng Hai. Namun terlepas dari itu, Zheng Hai di sana kembali melanjutkan kata-katanya. Di masa depan, bagian dari harta milik adikku akan diwarisi oleh keturunan keluarga aku. Adikku telah membekukan banyak sperma selama hidupnya, dan tentu saja hal itu bisa dikeluarkan kapan saja. Setelah mendengar itu, Chen Qiu pun kembali teringat dengan perkataan Xia yang mengatakan bahwa dirinya tidak akan melahirkan seorang bayi dari pria manapun, kecuali Chen Qiu. Chen Qiu berpikir kalau mungkin maksud dari perkataan Xia waktu itu adalah pembekuan sperma yang sekarang dibicarakan oleh Zheng Hai kepadanya. Chen Qiu sempat bingung, dia merasa kasihan kepada Xia jika saja Xia harus melahirkan bayi dari orang yang telah mati. Karena hal itu dia pun mencoba untuk bertanya tentang berapa nominal harta kekayaan yang dimiliki oleh mendiang suaminya tersebut. Saat Zheng Hai menjawab bahwa total harta itu lebih dari 30 miliar, Chen Qiu langsung kehabisan kata-kata. Dia hanya memiliki harta sekitar 4,5 miliar saja, dan itu tidak akan cukup untuk menebus semua itu. Dan sekarang ia pun tahu tentang alasan apa yang membuat Xia tidak ingin melepaskan harta itu dengan begitu saja. Idealnya tidak ada ruang untuk mengadu argumen dalam hal ini. Zheng Hai menginginkan harta yang dulu milik keluarganya itu kembali ke tangannya. Sementara Xia tentu saja tidak akan bisa menyerahkan kekayaan sebanyak itu begitu saja. Chen Qiu sekarang semakin kebingungan. Dia tidak tahu apakah dirinya bisa membantu Xia atau tidak. Sementara dirinya tahu bahwa masalah itu adalah masalah keluarga yang seharusnya diselesaikan oleh mereka. Di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung itu, ada seorang wanita di luar ruangan. Wanita itu adalah Luoi. Dia berjalan ke arah ruangan ayahnya sambil memelankan suara langkah kakinya. Karena dia tahu bahwa di dalam sana ada seseorang yang sedang berbicara dengan ayahnya. Saat Luoi akan mengetuk pintu, dia mendengar ayahnya berkata kalau seseorang yang ada di dalam ruangan itu harus memutuskan hubungannya dengan Luoi jika dia ingin menyelamatkan Xia. Chen Qiu yang berada di dalam ruangan itu dihadapkan dengan sebuah pilihan yang sangat berat. Dia seolah diberi sebuah timbangan raksasa yang mana pilihan darinya akan sangat menguntungkan Zheng Hai, tidak peduli pilihan mana yang ia ambil. Zheng Hai yang sudah sangat berpengalaman dalam negosiasi itu bagaikan seekor harimau, sedangkan Chen Qiu si anak baru hanya seperti sapi yang menantang sang harimau tanpa merasa takut sedikit pun. Dalam pilihan yang ia berikan, Zheng Hai dengan sangat jelas mengatakan kalau Chen Qiu mau tidak mau harus memilih salah satu dari mereka. Ia mendesak Chen Qiu untuk segera memilih antara Luoi dan juga Xia, sedangkan Chen Qiu sendiri masih terus berpikir tentang apa yang harus ia lakukan saat ini. Karena Chen Qiu yang telah terlalu lama berpikir, Zheng Hai pun di sana tersenyum dalam pose kemenangan. Dia tahu kalau Chen Qiu tidak akan bisa memilih salah satu dari keduanya, dan mau bagaimanapun dia tetap menang dengan tidak menikahkan Luoi kepada Chen Qiu. Tepat pada saat itu Luoi pun masuk ke dalam ruangan ayahnya. Dia kini melihat Chen Qiu yang juga berada di dalam ruangan itu, dan di sana dia memasang wajah tanpa ekspresi seperti dirinya baru saja dikejutkan oleh sesuatu. Chen Qiu yang melihat hal itu langsung memiliki firasat yang buruk. Luoi sama sekali tidak membuat keributan apapun, seolah dirinya telah menyerah dan membiarkan Chen Qiu untuk memilih tentang apa yang akan dilakukan olehnya. Sembari berjalan mendatangi meja ayahnya, Luoi dengan nada yang sedikit kasar menyuruh Chen Qiu untuk keluar dari ruangan itu dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki pembicaraan dengan ayahnya. Karena hal itu Chen Qiu pun mulai berjalan keluar, sementara Luoi belum merubah ekspresi masam di wajahnya, seolah dia benar-benar sedang marah. Melihat wajah Luoi yang seperti itu, ayahnya pun semakin memprovokasinya. Dia mengira kalau Luoi sedang marah pada Chen Qiu, karena dia ingin melihat Luoi semakin kesal dengan mengatakan kalau Chen Qiu adalah pria yang serakah. Tapi ternyata Luoi tidak ingin membicarakan hal itu sama sekali. Dia dengan tegas memanggil ayahnya, lalu mengatakan bahwa dirinya ingin mengundurkan diri dari perusahaannya. Sontak ayahnya pun langsung memasang wajah tampang yang serius. Luoi di sana mengatakan bahwa dirinya ingin memulai bisnisnya sendiri dengan meninggalkan perusahaan milik ayahnya. Zheng Hai di sana sangat murka dengan perkataan Luoi. Dia menanyakan alasan apa yang membuatnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun Luoi tidak menjawab pertanyaan tersebut dan langsung berpamitan kepada ayahnya. Dia pergi keluar ruangan dengan mengabaikan perkataan ayahnya. Dia telah memutuskan tentang apa yang ingin dia lakukan, dan dia berpikir bahwa dirinya tidak akan bisa dipengaruhi oleh orang lain lagi.
Saat Lui keluar dari ruangan ayahnya, di sana Chen Shu langsung menarik lengannya. Chen Shu meminta maaf kepadanya karena dia mendengar apa yang dibicarakan olehnya kepada ayahnya. Dia tahu bahwa Lui ingin memulai bisnisnya sendiri dan di sana Chen Shu menawarkan bantuan jika saja Lui membutuhkannya. Tapi Lui sama sekali tidak melihat ke arahnya. Dia tetap berjalan seperti biasanya sambil mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak membutuhkan bantuan apapun. Chen Shu masih mencoba untuk berbicara kepadanya dengan mengatakan kalau Lui bisa menghubunginya kapan saja dia membutuhkan bantuan. Namun karena mendengar hal itu, Lui semakin merasa kesal. Dia menatap tajam ke arah Chen Shu sambil mengatakan bahwa dirinya bisa mengatasi semuanya seorang diri. Dengan pertemuan itu, Lui segera pergi ke parkiran dan masuk ke dalam mobilnya. Dia menancap gas dan meninggalkan Chen Shu sendirian. Dalam mobil itu, Lui meneteskan air matanya. Dia merasa sedih karena dirinya tidak bisa seperti Xia yang mampu mendukung Chen Shu dalam bisnisnya. Dia berpikir dengan membangun bisnisnya sendiri, mungkin dia akan bisa membantu Chen Shu seperti apa yang Xia lakukan kepadanya. Di sisi lain, Chen Shu juga tidak bisa melakukan apapun. Dia ditinggalkan begitu saja di tempat parkir sendirian. Dan di sana dia hanya bisa menatap ke arah langit sembari memikirkan tentang apa yang harus ia lakukan tentang Xia dan juga Lui. Tapi terlepas dari itu semua, Xia di tempat lain terlihat cukup puas. Dia mengatakan kalau sudah waktunya bagi Chen Shu untuk kembali kepadanya karena semua yang terjadi itu sangat sesuai dengan rencananya. Di tempat Chen Shu sendiri saat ini terlihat air hujan mulai berdatangan. Chen Shu tak peduli dengan hal tersebut dan ia malah terus berjalan untuk menenangkan pikirannya yang masih terpikirkan tentang Xia dan juga Lui. Di tengah keterpurukannya di sana, Chen Shu berpikir tentang apakah ia bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah hal yang telah terjadi sekarang. Secara ajaib tiba-tiba Chen Shu terkejut karena saat ini dirinya terbangun di kantor lamanya. Chen Shu bingung dengan hal tersebut, sedangkan bosnya berkata agar sekarang Chen Shu melakukan hal yang terbaik untuk perusahaan. Chen Shu sendiri saat ini masih terlihat panik dan ia berpikir bahwa sekarang dirinya kembali ke masa lalu di mana itu adalah kali pertama dirinya bertemu dengan Lui. Terlihat Lui datang dengan pakaian cantik dan elegan. Chen Shu yang melihat Lui hanya bisa memperhatikannya dan ia pun berkata dalam hati bahwa Lui tidak mengenalnya sekarang karena saat ini ia sudah kembali ke masa lalu dan mereka masihlah belum mengenal satu sama lain. Chen Shu pun mulai terdiam dan di sana ia berpikir bahwa hal yang terjadi sekarang mungkin adalah tes terakhir dari quest eksklusif Dream yang pernah didapatkannya. Chen Shu mulai mendekati Lui dengan ingatan masa depannya, di mana saat ini ia bisa menarik perhatian Lui dengan sangat baik sehingga hubungan mereka semakin mendekat. Suatu hari Chen Shu dan Lui pun akan pergi bersama dan mereka berdua menaiki lift berbarengan. Tapi di tengah semua itu sebuah getaran besar terjadi sehingga membuat mereka berdua panik bukan main. Lui terjatuh karena goncangan yang cukup kuat dan ia bertanya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Chen Shu sendiri di sana berkata bahwa liftnya rusak dan tombol emergensinya tidak berfungsi. Tak hanya itu, sekarang handphone mereka juga tak bisa digunakan karena tak ada sinyal dalam tempat tersebut. Pada akhirnya mereka berdua pun saling terdiam satu sama lain dan Lui mencoba untuk memanggil seseorang agar lift itu bisa dibuka kembali. Lui kesal dengan hal yang terjadi sekarang karena ia tahu bahwa dirinya tak bisa melakukan apapun di tempat tersebut. Bahkan Lui juga panik karena mungkin dirinya harus menginap berdua bersama dengan Chen Shu pada lift tersebut. Meski begitu, pada akhirnya mereka berdua pun saling mengobrol dan Lui mulai menceritakan ayahnya yang memiliki sifat keras pada dirinya. Di tengah perbincangan terlihat Lui terbatuk karena ia merasa kedinginan akibat tidak mengenakan jaket. Chen Shu pun langsung membuka jaketnya dan ia berniat untuk memberikan hal tersebut pada Lui. Lui awalnya menolak, namun pada akhirnya ia ketiduran karena terjebak di dalam lift dalam waktu yang cukup lama. Chen Shu sendiri memberikan jaketnya pada Lui sehingga Lui sedikit kaget ketika melihatnya. Dengan cepat di sana Lui melemparkan jaket tersebut, namun Chen Shu langsung mengambilnya dan ia berkata bahwa akhirnya Lui bangun juga. Lui sedikit panik karena tadi ia secara tidak sengaja malah melemparkan jaket milik Chen Shu. Di pagi hari lift tersebut pun aktif kembali dan mereka berdua berhasil dievakuasi secara selamat. Setelah mengalami kejadian tersebut, Chen Shu dan Lui semakin dekat dan mereka mulai membicarakan pekerjaan dengan lebih intens lagi. Chen Shu di sana ingat bahwa ia harus mendekati Lui dengan tenang agar tidak membuatnya ilfil atau merasakan hal buruk pada dirinya. Terlihat Lui pun sekarang berkata bahwa Chen Shu mendapat tugas untuk berbicara dengan seseorang. Di belakang Chen Shu muncul seorang pria. Ia berkata agar Chen Shu ikut dengannya untuk berbicara dengan seseorang yang telah dikatakan oleh Lui. Mereka berdua pun mulai berjalan bersama dan si pria barusan mengatakan bahwa mereka akan bertemu dengan orang penting di perusahaan mereka.
Chanshu sedikit terkejut dan ia berpikir bahwa mungkin mereka akan bertemu dengan Xiao. Terlihat mereka berdua pun datang ke sebuah gedung pencakar langit. Di sana mereka berjalan dan ada seorang asisten yang berkata bahwa dirinya akan membawa Chanshu dan rekannya menuju ke tempat bosnya. Benar saja, ternyata bosnya adalah Xiao dan sekarang Xiao sedang menyiram tanaman. Ketika melihat mereka, Xiao pun menyuruh mereka untuk duduk dan mereka pun langsung membicarakan tentang bisnis. Setelah pertemuan itu selesai, Chanshu langsung pergi. Chanshu di sana berpikir bahwa ternyata Xiao ini memiliki aura yang sangat mengesankan. Meski begitu, sekarang Chanshu tak khawatir. Ia memiliki ingatan masa depan dan sedikit demi sedikit hubungannya dengan Luoyi pun mulai terjalin dan mereka menjadi semakin dekat. Namun ketika hubungan Chanshu dan Luoyi semakin baik, tiba-tiba Luoyi pun dipanggil oleh ayahnya untuk menuju sebuah tempat. Ternyata Luoyi disuruh menemui seseorang dan orang itu berkata bahwa sudah lama dirinya tidak bertemu dengan Luoyi. Ternyata orang itu adalah seorang kakek tua pelontos tengah dengan wajah yang menyebalkan dan dia berkata bahwa sudah lama dirinya tidak bertemu dengan Luoyi. Luoyi pun berkata bahwa mereka sudah lama tak bertemu dan nama kakek tua bajingan itu adalah Du Feng. Ternyata saat ini sedang ada perayaan hari ulang tahun dari Du Feng. Lalu Du Feng pun berkata agar sekarang Luoyi datang pada dirinya. Luoyi awalnya hanya terdiam ketika mendengar hal tersebut. Namun ketika melirik ke samping, ayahnya malah tersenyum dengan keadaan sekarang. Ayah Luoyi menatapnya dan ia berkata agar sekarang Luoyi menuruti perkataan dari Du Feng atau kita panggil Dugong saja. Luoyi pun dengan terpaksa mendekat ke arah sang dugong tersebut. Lalu tiba-tiba dugong itu memegang tangan Luoyi yang putih mulus bersih tanpa noda sedikit pun. Sang dugong pun tersenyum membingungkan dan sekarang ia menatap dengan tatapan penuh kekejian. Di sisi lain terlihat Chanshu datang ke tempat tersebut dan ia datang ditemani oleh sepupu Luoyi yang tidak setuju jika saudaranya dijodohkan pada Du Feng. Penjaga yang ada di sana pun berkata bahwa yang bisa masuk hanyalah orang VIP. Lalu sepupu Luoyi menunjukkan kartunya sehingga ia bisa masuk ke tempat tersebut. Tapi saat ini Chanshu malah tertahan dan hal itu terjadi mungkin karena pakaiannya yang sangat lusuh. Dengan cepat sepupu Luoyi yang dipanggil Iki pun membawa Chanshu dan ia berkata bahwa sekarang perutnya terasa sakit. Iki berkata bahwa pakaian Chanshu ini lusuh dan penjaga biasanya meremehkan hal tersebut. Terlihat saat ini Iki pun mengganti pakaiannya menggunakan pakaian Chanshu, sedangkan Chanshu menggunakan pakaian Iki dan ia menjadi lebih berwibawa. Sang penjaga akhirnya membiarkan Chanshu masuk dan di sana Chanshu langsung terkejut ketika melihat Luoyi dan juga Du Feng. Terlihat Du Feng ini benar-benar seperti dugong karena tangannya terus bergerak dan memegang wajah milik Luoyi. Bahkan ia juga tidak segan melakukan hal buruk pada Luoyi. Chanshu yang melihat hal itu bergerak cepat ke arah mereka. Para bodyguard Du Feng sendiri di sana terlihat bingung. Mereka memperhatikan Chanshu dan mulai berpikir bahwa Chanshu ini seperti orang yang ingin mencari masalah. Mereka pun mendekati Chanshu untuk menanyakan hal yang terjadi. Tapi tiba-tiba Chanshu menunjuk ke arah lain dan ia berkata bahwa ada orang mencurigakan di luar sana. Mereka berdua pun bergerak ke arah yang ditunjuk oleh Chanshu, sedangkan Chanshu langsung memegang Luoyi untuk menenangkan dirinya. Du Feng sang dugong marah dan ia bertanya tentang siapa orang yang datang tersebut. Chanshu di sana membungkukkan badannya. Ia menatap tajam dan mengatakan bahwa dirinya adalah bodyguard dari Luoyi. Dugong berkata bahwa ia sepertinya tidak pernah melihat Chanshu. Lalu Luoyi berkata bahwa Chanshu ini masihlah baru. Dugong mengatakan bahwa di sana aman, jadi ia berkata agar Chanshu pergi dari sana. Terlihat sang dugong pun memegang tangan Luoyi dan ia berkata bahwa dirinya memiliki hadiah, jadi Luoyi harus ikut dengan dirinya. Terlihat Luoyi mendorong kursi roda milik dugong ke tempat yang diinginkannya. Luoyi masuk ke sebuah tempat, lalu dengan wajah tua bangka pelontosnya itu, ia pun berkata bahwa sekarang sang dugong memiliki baju baru untuk dipakai oleh Luoyi. Luoyi menerima hadiah tersebut, lalu ketika dibuka ia pun terkejut bukan main. Terlihat itu adalah baju terbuka sehingga Luoyi akan merasa malu jika mengenakannya. Dengan wajah cawalnya, di sana si dugong tua bangka itu pun berkata agar Luoyi segera menggunakannya. Luoyi pun mulai pergi dan ia berkata bahwa dirinya akan pergi ke WC untuk ganti baju. Namun si dugong ini benar-benar membingungkan dan ia berkata agar Luoyi menggantinya di tempat itu saja. Luoyi benar-benar ingin menghantam bebenguk milik si dugong, tapi sekarang ia hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Dugong kesal karena hal tersebut, sedangkan Luoyi berpikir bahwa itu sangatlah memalukan. Tiba-tiba saja handphone milik si dugong pun mengeluarkan nada dering "Tobatlah wahai manusia" dari Opik. Dan ketika diangkat ternyata itu adalah panggilan dari ayah Luoyi.
Luoyi sendiri penasaran dan ia bertanya tentang apa yang dikatakan oleh ayahnya. Si Dugong di sana malah tertawa. Ia berkata bahwa ayah Luoyi ingin mengembangkan bisnisnya, jadi Dugong bisa melakukan hal apapun pada Luoyi. Terlihat Dugong menatap dengan sangat biji dan ia berkata bahwa itu semua harus terjadi demi kerjasama yang baik antara ia dan ayah Luoyi. Luoyi tak bisa berbuat banyak dan ia pun hanya bisa menghela nafasnya. Luoyi mulai melakukan hal yang diinginkan Dugong secara perlahan, tapi tiba-tiba ada banyak asap dan ada orang yang berkata bahwa sekarang sedang ada kebakaran. Dugong dan Luoyi terkejut dengan hal tersebut. Terlihat mereka berdua terbatuk karena asap itu masuk ke tempat mereka. Namun ternyata itu adalah ulah Chenshu yang ngadurukan di tempat tersebut. Luoyi mulai berlari dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan mengecek hal yang terjadi. Tapi begitu sampai di luar, Luoyi malah ditahan oleh seseorang dan di sana Luoyi ditarik kencang sehingga Du Feng berkata agar Luoyi menunggu dirinya. Luoyi mencoba untuk melepaskan diri dan ia berkata agar sekarang dirinya dilepaskan. Ketika sampai di bawah, Luoyi pun diturunkan. Terlihat Luoyi terkejut karena orang yang membawanya berkata bahwa ternyata Luoyi ini sangatlah kuat. Orang itu adalah Chenshu dan Chenshu langsung tersenyum ke arahnya. Luoyi yang bingung pun mulai bertanya tentang mengapa Chenshu melakukan hal tersebut. Chenshu sendiri menjawab dengan tenang dan ia berkata bahwa hal itu ia lakukan karena dirinya adalah bodyguard dari Luoyi. Luoyi sendiri di sana berpikir bahwa mungkin ia harus kembali ke atas lagi karena ia berkata bahwa si Dugong adalah calon tunangannya. Chenshu malah tersenyum meledek dan ia bertanya tentang apakah Luoyi ini suka dengan orang yang lebih tua. Luoyi berkata bahwa itu bukan seperti itu. Luoyi menjelaskan bahwa dirinya adalah alat bagi ayahnya. Sedari kecil Luoyi ini memang dianggap alat oleh ayahnya dan ayahnya sering marah ketika Luoyi tidak mengikuti perintahnya. Luoyi terus melakukan hal yang disuruh oleh ayahnya dan sudah dipastikan ia benar-benar menjadi alat bagi bapaknya tersebut. Luoyi tak bisa melawan dan ia hanya bisa mengiyakan semuanya saja. Chenshu pun mulai memasang jaket pada tubuh Luoyi. Ia berkata bahwa Luoyi ini dijadikan alat oleh ayahnya dan hal itu membuat Luoyi tak bisa melakukan apapun dalam hidup sesuai dengan keinginannya. Chenshu memegang kepala Luoyi. Ia berkata bahwa dirinya memiliki maksud untuk membebaskan Luoyi dari jeratan ayahnya tersebut. Luoyi yang mendengar hal itu menangis dan ia berkata bahwa mungkin memang itulah yang selama ini dirinya inginkan. Chenshu terdiam dan di sana ia mulai mengatakan, tak pernah berubah. Kau masih saja dengan perannya. Kau tak suka apa kata ayah. Jadi pembatas ruang gerakmu berkarya. Setelah hal itu terjadi, Luoyi pun mulai keluar dari perusahaan ayahnya. Ia mendapatkan penolakan kasar, tapi dirinya tetap memutuskan untuk memegang tangan Chenshu agar bisa lepas dari jeratan. Chenshu sendiri fokus pada masa depan. Ia mulai membangun bisnis dengan ingatan kehidupan sebelumnya, dan ia berhasil membangun kerajaan bisnis yang sangat luar biasa. Chenshu dan Luoyi makin terus dekat. Mereka menjalani kencan dengan menikmati makan bersama, menonton bersama, hingga pada akhirnya mereka berdua benar-benar jatuh cinta. Chenshu tersenyum dengan keadaan yang terjadi sekarang. Luoyi pun begitu. Ia juga sangat senang pada hal yang terjadi saat ini. Beberapa tahun setelah itu, cerita pun memperlihatkan Chenshu yang sudah tua dan ia masih tetap bekerja sambil bersiap pulang untuk menemui istrinya. Orang-orang di perusahaan sangat senang. Mereka berkata bahwa Chenshu sudah sangat kaya, tapi ia masihlah humble dan semangat untuk bekerja. Di rumah Chenshu sendiri ada seseorang yang sedang memasak sambil menunggu kedatangan dari suaminya. Chenshu yang telah menjadi suami membawa banyak bunga dan ia memanggil istrinya yang sedang memasak. Ternyata istrinya adalah Luoyi dan di sana ia terlihat sangat cantik setelah menjadi istri sah dari Chenshu. Cerita pun selesai. Ending yang sebenarnya berbahagia, tapi orang saat ini tidak akan suka karena Chenshu hanya memilih satu. Padahal sebenarnya Chenshu bisa dapat 3 sekaligus.
But yeah, Mimin pikir ini adalah hal yang baik. Terkadang yang berlebihan tidak selalu baik. Satu saja sudah cukup untuk menemani hidup. Berjuang bersama dalam penderitaan, lalu menikmati kehidupan dengan indah tanpa ada perseteruan. Yang berarti, semoga saja kita bisa mendapatkan kehidupan yang selalu kita inginkan. Mungkin segitu saja kami dari Saratosan Carita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.